Gadis itu memasukkan koin ke dalam mesin. Ia lalu memasukkan jarinya. Mesin mengeluarkan selembar kertas. Gadis itu sangat senang setelah membacanya. Tapi saat dia berbalik, ternyata arti katanya adalah mati karena ditabrak oleh seorang lelaki tua. Ini adalah mesin yang bisa memprediksi kematian. Hanya butuh setetes darah dan akan tahu penyebab kematian. Mari kita lihat orang selanjutnya. Di atas kertas kematiannya ditulis karena kecelakaan terjun payung. Dia heran karena takut ketinggian, dan tidak pernah berniat terjun payung. Mengapa tertulis di kertas meninggal dalam kecelakaan terjun payung? Tepat ketika dia bingung, ternyata kecelakaan itu benar-benar terjadi oleh orang lain yang terjun payung. Ini orang ketiga yang melakukan tantangan. Saat melihat penyebab kematiannya, dia mulai meragukannya. Di catatan itu tertulis dua kata hot girl. Bagaimana penyebab kematian yang berhubungan dengan gadis seksi? Pemuda itu merasa ditipu. Jadi dia tidak peduli. Hari ini dia diajak ke pantai untuk berenang oleh temannya. Dia bertemu dengan gadis seksi. Gadis seksi itu memintanya untuk mengaplikasikan sunscreen di tubuhnya. Namun dia teringat mesin prediksi kematian itu. Pria itu panik dan ingin pergi secepatnya. Tepat ketika dia berbalik untuk pergi, gadis seksi itu memanggilnya. Dia memutar kepalanya. Seorang gadis yang terbakar menerjang ke arahnya. Ternyata kematiannya dibakar sampai mati gadis yang terbakar. Sekarang seorang gadis yang mencoba mesin ini. Hasilnya tidak masuk akal. Di atas kertas tertulis time travel. Dia dengan senang hati membicarakan kematiannya dengan kakaknya. Kakaknya marah setelah mendengarnya. Kau malah melakukan hal bodoh. Kenapa tidak membantuku menyelesaikan pekerjaan rumah? Mereka bertengkar dengan keras. Kakak melemparkan alarm tepat ke wajahnya. Setelah itu dia pergi ke medan perang 100 tahun lalu. Ratusan tentara dengan senjata membidik ke arahnya. Orang terakhir yang mengikuti tantangan adalah paman ini. Di atas kertas terlihat kata beruang. Paman berpikir apakah madu beruang kecil yang paling dia suka makan. Paman berhenti meminumnya. Hari ini dia membuka kulkas dan ingin mengeluarkan sebotol bir. Istrinya muncul di hadapannya, membawakan semangkuk permen beruang dan menawarkannya. Paman ketakutan, karena besok adalah ulang tahun pernikahannya. Istrinya bertanya apakah ingin camping di mana pertama kali bertemu. Namun ketika memasuki hutan, dia selalu khawatir akan bertemu beruang. Bahkan harus membawa kapak ketika akan tidur dengan istrinya. Hingga keesokan harinya paman tidak bertemu beruang. Dia tersenyum dan berpikir bahwa mesin itu hanya menakut-nakuti saja. Sesampainya di rumah, paman langsung mengambil madu beruang kecil kesukaannya untuk diminum. Namun seekor beruang entah kenapa muncul dari tempat sampah. Sepasang kekasih pergi untuk meramal. Peramal bermuka masam setelah melihat wajah pria itu. Tapi dia tidak buru-buru meramalnya, tetapi meramal kepada wanita itu terlebih dahulu. Saat gadis itu berbicara, dia menulis catatan. Kemudian diam-diam memberi catatan kepada pria itu. Ia tidak mengerti apa maksud peramal. Dalam catatan tertulis seseorang mengikutimu. Dia menoleh untuk memeriksa lagi. Tapi tidak melihat apa-apa. Suara pacarnya membuyarkan lamunannya. Pria itu memutuskan untuk pergi dari sini. Pada malam hari dia memegang selembar kertas itu dan tidak bisa tidur. Tiba-tiba melihat setan bersembunyi di sudut gelap. Namun saat dinyalakan setan itu hilang kembali. Besoknya ketika pergi bekerja, dia menerima salinan. Namun entah siapa yang mengirimnya. Suara keras tiba-tiba terdengar. 3 kursi digabung menjadi seni abstrak. Pria itu tercengang melihatnya. Bahkan ketika pergi ke toilet, dia melihat tangan setan keluar lalu menghilang. Dia selalu merasa ada yang mengikutinya di belakang. Dia kembali ke tempat peramal. Peramal memberikan jimatnya kepada pria itu dan mengajarinya menggunakan jebakan untuk menangkap setan. Kemudian menyegelnya di dasar danau. Pria itu menyiapkan kotak kayu. Di atas lantai ada lingkaran jimat. Dia menempatkan jimat dalam lingkaran itu. Lalu menunggu setan terpikat. Setelah berapa lama, kotak buah itu terjatuh. Pria itu berpikir mungkin anjingnya yang mengaktifkan jebakan. Dia dengan cepat membalik kotak itu. Namun ada sesosok hantu keluar dari dalam kotak. Lebih buruk lagi jimat itu dicuri olehnya. Malam berikutnya dia meletakkan mainan yang diberikan istrinya ke dalam lingkaran. Setelah duduk di sofa dan menyalakan kamera, dia menunggu mangsa datang.
Setelah pria itu tertidur, getaran keras membangunkannya. Kali ini jelas bukan anjing. Tapi kamera tidak merekam apapun. Suara pacarnya terdengar dalam kotak. Dia segera menelepon pacarnya, tapi tidak ada yang mengangkat. Hal ini membuat pria itu semakin yakin yang ada di dalam kotak itu adalah setan. Dia segera pergi ke tepi danau, membuang kotak ke dalam danau. Namun sesampainya di rumah, ia melihat badan pacarnya basah. Dan samar-samar di belakangnya terlihat setan yang menakutkan. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.